الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, Al-Mukarram Pamanda Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, memberikan nafas kepada kita sehingga kita semua bisa menambah amal soleh, bisa menambah pahala, bisa menambah derajat yang tinggi di surga, dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, menghapus segala dosa demi dosa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi bulan Sya'ban ini dan sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita bisa umrah, haji, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga putra putri kita, anak cucu kita, semoga dijadikan ahli salat, dijadikan ahli zikir, dijadikan ahli Quran, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih malas salat semoga jadi rajin salat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu mari kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam bin Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Makki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Hukam Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autar, Sirabadil Lisun Jami' Abaina Mahatina Jiddatina wa la kulli tasulah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu salatil istisqa, bab salat istisqa, bab salat minta hujan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawaddian, mutabaddilan, mutakhassyian, mutarassilan, mutadarrian, fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'idi, lam yaktub khutbatakum hadi, rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, ketika terjadi paceklik, tidak turun hujan berkepanjangan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, mutawaddian, dalam keadaan tawadu, penuh dengan rendah hati, mutabaddilan, labisan thiyabal mihnah la thiyabaz zina. Nabi besar Muhammad keluar dengan memakai pakaian yang sederhana, bukan memakai pakaian yang bagus, bukan memakai pakaian yang terbaik.
Kalau kita sholat Id, kita dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik, untuk memakai pakaian yang bagus. Akan tapi ketika istisqa, itu ketika susah, tidak turun hujan lama, maka kita dianjurkan untuk memakai pakaian sederhana untuk menyocokkan dengan keadaan kita. Jadi Nabi besar itu keluar dalam keadaan tawadu, penuh dengan rendah hati, mutabaddilan, menggunakan pakaian yang sederhana, mutakhasyian, penuh dengan khusyuk, penuh dengan rasa takut kepada Allah, mutarassilan, jalan dengan pelan-pelan, mumtahilan, muta'anniyan fi misyatih. Nabi besar Muhammad kebiasaannya berjalan cepat, tapi ketika ingin salat istisqa beliau berjalan pelan, mutadarrian, penuh khusyuk, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat kama yusolli fil Aid, sebagaimana salat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Lam yaktub khutbatakum hadhi, tapi Nabi besar Muhammad tidak berkhutbah seperti khutbah Jumat atau khutbah Id. Jadi hanya ceramah biasa yang isinya tentang nasihat. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, al-istisqa talabu suqya minallahi azza wa jalla. Istisqa artinya minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika inda husul qahti. Itu semua ketika terjadi paceklik berkepanjangan. Dan biasanya ya, itu tidak langsung dadakan sholat, akan tapi ditentukan waktunya. Kemudian jamaah masyarakat semua dianjurkan untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk bertobat, untuk banyak berbuat taat, berbuat baik, dan menjauhi segala jenis kemaksiatan. Misalnya 3 hari ke depan ini akan salat istisqa, maka ayo sepanjang waktu-waktu ini mari perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah, karena tidak turun bencana, tidak turun kesusahan melainkan lantaran dosa. Jadi diajak semua untuk berbuat baik, diajak semua untuk bertobat. Nah, baru nanti sholat istisqa. Wa sababu dzalika man'ul ibadi zakat amwalihim. Kenapa kok bisa terjadi paceklik berkepanjangan? Dikarenakan banyak yang tidak bayar zakat. Wa tatfiful kaili wal wazni, dan banyak yang curang dalam timbangan dan takaran. Jadi penyebab orang pelit, ya, ini gara-gara orang pelit nggak bayar zakat, akhirnya terjadi bencana, terjadi kesusahan, dan juga dikarenakan banyak yang curang. Jadi orang-orang yang nggak jujur itu bikin sial. Itu para korupsi bikin sial, bikin negara tambah susah. Fahada bisa babi man il qatri minas sama'i wal akhli bisyan. Inilah yang menjadi penyebab tidak turunnya hujan dari langit dan paceklik bertahun-tahun. Wala yanfa'u fi raf'i dzalika illa al-iltija'u ila Allah bid-du'a wa tadarru'. Dan tidak akan terangkat itu kesusahan, itu paceklik, melainkan dengan kita kembali kepada Allah, berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan semua menjadi susah itu dikarenakan maksiat, dikarenakan dosa, dan itu semua kesusahan tidak akan terangkat melainkan kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad syaka qaumul qahta ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat mengadu, ya Rasulullah, paceklik berkepanjangan, susah. Faqallahum, lalu Nabi besar Muhammad bersabda, ijthu ala rabbi, berlututlah kalian semua. Semua diajak berlutut. Wa qulu ya Rabb, ya Rabb, berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa tusra'u lahas shalah. Setelah mengajak semua berdoa, Nabi besar Muhammad bergegas mengerjakan salat. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Dan itulah kebiasaan Nabi. Tuh Nabi kalau terjadi masalah, terjadi problem,
terjadi mengalami ujian, itu Nabi bersama langsung mengerjakan sholat. Ya, sholat hajat minta kepada Allah. Jadi jangan dikira ya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul tanpa ujian dan tanpa bencana. Ya, justru semakin dekat kepada Allah, ujiannya semakin berat. Jadi semua yang hidup di dunia nggak lepas dari ujian. Semua yang hidup di dunia nggak lepas dari masalah. Ya, baik itu nabi, baik itu ulama maupun orang awam, semua nggak lepas dari yang namanya ujian. Enak apa kata orang? Enak cuman dilihatnya doang. Oh, fulan bin fulan enak ya, enak. Apa kata orang? Ya, padahal dirinya sendiri pun itu mengalami ujian dan masalah yang sama. Bapak punya masalah, Bapak punya ujian, saya juga punya masalah dan juga punya ujian. Kenapa? Karena ini semua kita hamba Allah. Allah ciptakan kita ke dunia memang untuk diuji. Ya, Allah ciptakan kita ke dunia bukan untuk enak-enak. Allah ciptakan kita ke dunia bukan untuk senang-senang, bukan, tapi untuk ibadah. Allah ingin menguji kita, siapa yang sukses masuk ke surga dan siapa yang celaka masuk ke neraka. Yang namanya ujian itu bukan berarti hal yang gak enak saja. Enak pun ujian. Jadi ujian itu ada kalanya berupa nikmat, ada kalanya berupa musibah. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan harta berkecukupan, berlebihan, ada yang diuji dengan susah ekonomi. Semua ujian. Ini kan kebanyakan orang mengira ujian itu kalau susah doang. Enak juga ujian, nikmat juga ujian. Dia bersyukur sama Allah atau kufur. Yang diuji susah, sabar atau tidak terima terhadap ketentuan Allah. Semua masing-masing dengan ujiannya. Ya. Dan ketika kita mengalami masalah, mengalami problem, maka jangan mengadu kepada siapa-siapa. Jangan mengeluh kemana-mana. Solusi depan mata. Gak perlu ke Gunung Kawi, gak perlu ke dukun ini, gak perlu ke dukun itu. Solusi depan mata. Ngapain? Ambil wudu, gelar sejadah, sholat, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Isra Mi'raj, itu Nabi besar Muhammad sedang hancur-hancurnya. Ya, Nabi besar Muhammad diusir, Nabi besar Muhammad pengen dibunuh, istrinya wafat, pamannya wafat, yang menjadi pelindungnya, pendukungnya dalam dakwah semua wafat. Sampai dinamakan tahun itu dalam sejarah Amul Huzni, tahun kesedihan. Di negeri sendiri diusir, merantau ternyata diusir juga. Ya, kemudian apa? Allah panggil Nabi besar Muhammad untuk Isra wal Mi'raj dan mendapat kewajiban sholat 5 waktu. Nah, seakan-akan di sini memberi pelajaran kepada kita. Itu sholat Nabi dapat kewajiban sholat ketika kondisinya sedang hancur-hancurnya. Ya, sedang hancurnya, ekonominya hancur. Ini kalau dipikir-pikir, bayangin Pak, penyandang dana Nabi itu istrinya. Sayyidah Khadijah kaya raya, hartanya habis semua untuk membela Islam, wafat. Kemudian Abu Talib, paman Nabi, yang melindungi Nabi dari kejahatan-kejahatan kafir Quraisy, wafat juga. Ini kalau menurut logika Pak, ini Islam udah tinggal nama Pak. Kalau menurut logika Islam udah tinggal nama, Nabi udah diusir, udah gak punya apa-apa. Sahabat-sahabat juga sudah hijrah semua. Ya. Ini apa? Mohon maaf, sahabat-sahabat juga lagi pada susah. Ini kalau dipikir-pikir, wah, udah mati dah Islam. Akan tapi apa? Ya, yang maha menentukan adalah Allah. Ketika sedang hancur-hancurnya, dipanggil Nabi besar untuk sholat, untuk menerima perintah sholat. Nah, demikianlah. Ya. Jadi pelajaran bagi umatnya, bagi kita semua, ketika kita ada masalah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yusolli laha raka'ataini kama yusolli fil idi li ibadi tasyri. Itu ketika terjadi paceklik berkepanjangan, terkadang
Nabi sholat. Ya, sebagaimana sholat id, sholat istisqa, sebagaimana sholat id 2 rakaat. Terkadang juga waqat yatruku sholat, Nabi nggak sholat. Ini paceklik berkepanjangan, tapi Nabi nggak sholat. Wa yaktafi bid-du'a fi khutbatil jum'ah wa ghairiha. Nabi hanya mencukupkan ketika khutbah Jumat minta agar diturunkan hujan. Sebagaimana ya pelajaran yang lalu itu ketika Nabi sedang khutbah tiba-tiba datang orang Arab Badui ya ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, paceklik berkepanjangan. Banyak binatang-binatang yang sudah mati, banyak yang sudah kelaparan, semua umat susah. Nabi Muhammad ngangkat tangan, nggak lama turun hujan. Ya. Wadzalika libayanil jawaz. Ini semua menjadi pelajaran bahwasannya istisqa itu tidak wajib, artinya sunnah. Kalau setiap paceklik Nabi sholat istisqa, nanti umat menyangka istisqa itu wajib. Jadi ketika paceklik berkepanjangan, ya ada 2 pilihan. Boleh mengerjakan sholat istisqa atau kita doa bersama bikin istighosah, ya baca rotib bareng, baca tahlil bareng, ya tobat doa bersama. Ya itu juga hukumnya boleh. Wa kana yaktubu ba'daha lil irsadi wan nusi wa Allah taala. Dan Nabi besar Muhammad berkhutbah setelah sholat. Ya, ini kata Nabi, lam yaktub khutbatakum hadi. Nabi tidak berkhutbah seperti Jumatan dan Id. Artinya Nabi hanya ceramah saja. Karena kalau Jumatan itu Pak ada rukun-rukunnya. Ya, ada 2 rukun, ada 2 khutbah. Wajib baca alhamdulillah, baca sholawat, wasiat bittaqwa, baca ayat Quran. Resmi lah. Ya. Ini Nabi Muhammad tuh bukan khutbah seperti Jumat, tapi hanya ceramah biasa. Ya, yang isinya tentang nasihat dan mengajak semua umat untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil khatibi an yuhafidha ala alfadhid du'a al-ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika li'annahu aqrabu lil ijabah. Dan hendaknya khatib ya ketika doa pilih doanya Nabi. Jadi jangan ngarang sendiri. Cari tuh doa Nabi ketika minta hujan bagaimana, doa Nabi ketika susah bagaimana, tuh cari itu. Nggak usah ngarang doa sendiri. Kenapa? Doa yang dibaca Nabi itu lebih manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dul ulama lam yarul khutbah fil istisqa wa hamalu ma warada fi dzalika ala du'a. Ya, sebagian ulama ya mengatakan itu ketika istisqa nggak perlu ceramah. Yang penting isinya ada doa bersama. Baik. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatu sholatil istisqa. Dianjurkan salat istisqa. Jadi wa annaha ka sholatil id rakaataini. Ya, yang mana salat istisqa jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Seperti salat id hanya 2 rakaat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, salat istisqa itu sama seperti salat id. Rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram Allahu Akbar itu enggak dihitung. Ya, nanti baru hitung Allahu Akbar 7 kali selain takbiratul ihram. Rakaat kedua itu takbir 5 kali selain takbir qiyam. Dari sujud kan bangun Allahu Akbar itu nggak dihitung. Ya, takbir 5 kali persis sebagaimana sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa qala Malik wa Ahmad. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat ayukabbiru li sholatil istisqa at-takbiratiz zawaid. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, sholat istisqa itu nggak ada takbir tambahan. Ya, wa ta'awwalul haditha bi annal murada ka sholatil id fi adadir rakaat wal jahri bil qiraah
wa kauni sholati qoblal khutbah. Adapun mengenai teks salat istisqa itu sama seperti salat Id, itu cuman jumlah rakaatnya saja dan tata cara salatnya. Bacaannya jahar dikeraskan, jumlahnya 2 rakaat, bukan berarti ada takbir tambahan seperti Id. Itu kata Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Syafi'i, kata Nabi kan sama seperti salat Id, berikut dengan takbir tambahan. Ya. Wa qala Abu Hanifah la yusolli lil istisqa'i wa innama yusra'u du'a'u faqat. Nah, Imam Abu Hanifah lain lagi pendapatnya nih. Kata Imam Abu Hanifah, nggak ada sholat istisqa. Sholat istisqa tuh nggak sunnah. Ya, yang dianjurkan cuma doa saja. Ya, jadi di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, intinya kita mazhab Imam Syafi'i, sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Sholatnya sama seperti sholat Id. Takbir pertama, rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali sebagaimana sholat Id. Ya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sana Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutul matar. Suatu hari itu ada sahabat yang mengadu kepada Nabi besar Muhammad, kuhutul matar, kemarau, lama tidak turun hujan. Fa amara biminbarin fa wudi'a lahu bil musalla. Lalu Nabi besar Muhammad memerintahkan untuk sediakan mimbar dan siapkan tempat sholat. Jadi sholatnya bukan di masjid, sholatnya di lapangan atau sholat di lahan terbuka. Ya. Jadi kata Nabi, ketika ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ini kemarau berkepanjangan, ya udah, ya taruh mimbar, siapin tempat sholat. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fihi, kemudian ditentukan sama Nabi hari apa kita bakal keluar. Ya mungkin 3 hari lagi atau 5 hari lagi, ya ini kita bakal keluar. Ya kita sholat di tanah terbuka, sediakan mimbar, ya, umumkan kepada manusia. Fa kharaja hina bada hajibus syamsi. Nabi besar Muhammad tuh keluar ketika matahari mulai nampak, ya sama waktunya kayak sholat Id. Ya sekitar 6:30 lah. Ya sekitar 6:30. Ya. Fa qa'ada 'alal mimbar. Lalu Nabi besar Muhammad duduk di atas mimbar. Fa kabbara wa hamidallaha. Kemudian Nabi besar Muhammad dalam khutbahnya bertakbir kepada Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi besar Muhammad memberi nasihat, innakum syakautum jadba diyarikum, kalian semua mengadu bahwasannya ya kalian semua terkena paceklik. Waqad amarakumullahu an tad'uhu, dan Allah memerintahkan kalian semua untuk berdoa, minta kepada Allah. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah berjanji siapa yang berdoa pasti akan diijabah, akan dikabulkan. Tsumma qala, lalu Nabi besar Muhammad berdoa, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, yaf'alu ma yurid, Allah maha kuasa mengerjakan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi ini Pak, kita hidup di dunia, ya ada yang sesuai dengan harapan kita, ada yang enggak sesuai. Ketika sesuai dengan harapan kita, Allah sedang menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, kasih sayangnya. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan, Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Ayo, yang maha hebat hanya aku, yang maha besar hanya aku. Kau bisa apa? Gak bisa apa-apa kita, Pak. Ya, kalau Allah udah nentuin kita sakit, kita gak bisa apa-apa. Allah udah nentuin kita kena bencana, kita udah gak bisa apa-apa. Ketika Allah menentukan kita kena musibah, kita sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan kita, Nabi pun ya terkena bencana. Jadi intinya nih, ya semua ada hikmahnya. Sesuai dengan harapan, Allah sedang nunjukkan maha kasih sayangnya.
Ketika tidak sesuai harapan, Allah sedang menunjukkan kebesarannya, ya, keagungannya, agar kita nggak sombong. Ini kalau semua sesuai harapan kita, maka kita sombong, kita akan angkuh. Nah, makanya kadang diberikan hal-hal yang tidak mengenakan, agar kita sadar kita ini hamba Allah yang kecil, hamba Allah yang lemah, kita nggak bisa apa-apa. Yang maha hebat hanya Allah, yang maha kuat hanya Allah. Allahumma antallah, ya Allah, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, ya Allah, engkau maha kaya, kami semua adalah fakir. Ya, sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, hakikatnya semua fakir di hadapan Allah. Orang kaya butuh Allah gak? Pejabat butuh Allah gak? Orang kuat butuh Allah gak? Butuh semua fakir di hadapan Allah. Ya. Allah berfirman, innamas shadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu hanya bagi orang fakir. Makanya kita nih, ya, fakirkan hati kita di hadapan Allah. Jadi orang yang paling butuh sama Allah, dia yang paling banyak dapatnya dari Allah. Jadi jangan merasa cukup sama Allah. Ini kadang kita tenang ketika punya tabungan, kita tenang ketika punya harta, kita tenang ketika kerjaan enak, kita tenang ketika jabatan tinggi. Ya, itu namanya bersandar kepada dunia, bersandar kepada sebab, akhirnya nggak butuh sama Allah. Nah, hati-hati yang begitu. Ya, jadi jangan pernah bersandar sama duit kita, jangan pernah bersandar sama kesehatan kita, jangan bersandar dengan pekerjaan kita, jangan pernah bersandar dengan bisnis kita. Kenapa? Karena dalam waktu singkat Allah bisa habiskan itu semua. Terjadi bencana, habis semua. Ya. Tapi hanya bersandarlah hanya kepada Allah. Jadi banyak butuhnya sama Allah. Ketika kita banyak butuhnya sama Allah, Allah kasihnya paling banyak. Jadi ini semua nih, ya, ini kita semua butuh sama Allah. Ini kita semua doa sama Allah. Tapi dikasihnya beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Sesuai kadar fakirnya kepada Allah, sesuai kadar butuhnya kepada Allah. Kalau kita butuh sama manusia, kita dihinakan, Pak. Kita melas sama manusia, wah, kita nggak dianggap. Kita akan dianggap sepele kalau udah kita ngeluh sama manusia. Tapi kalau kita ngeluhnya hanya kepada Allah, wah, kita mulia. Kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzil alainal ghaith waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun ilahin. Ya Allah, turunkan hujan dan jadikan hujan tersebut, ya, sebagai bekal hidup bagi kami hingga masa yang akan datang. Kita minta sama Allah rezeki, kita minta sama Allah, ya, bekal. Kita minta kepada Allah apa? Rezeki untuk yang mencukupkan kita sepanjang hidup kita. Minta sama Allah rezeki. Ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, yang cukup sepanjang hidup saya. Ya. Kemudian tsumma rafa'a yadayhi. Itu Nabi besar Muhammad mengangkat kedua tangannya, falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaihi. Itu Nabi besar Muhammad tuh berdoa sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi. Nabi itu punya ketiak putih. Ini biasanya ketiak itu kan warna kulitnya berbeda dengan warna badan kita. Biasanya lebih gelap, tapi Nabi besar Muhammad tuh punya kulit ketiak putih. Saking tingginya Nabi ngangkat tangan sampai kelihatan nih, ya, ketiaknya. Angkat tangan tinggi sekali. Tsumma hawala ilan nasi dhahrahu. Kemudian Nabi besar Muhammad berbalik dari manusia, wa qala baridaahu wa huwa rafin yadih. Sorbannya dibalik. Tadinya posisi begini, dibalik. Yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Ya, atau yang ada di kanan pindah ke kiri, atau yang di kiri pindah ke kanan. Itu sunnah. Jadi ketika terjadi paceklik, itu khotibnya sorbannya dipindah. Apa tujuannya? Agar Allah pindah juga dari kesusahan jadi makmur semua. Dari paceklik hingga turun hujan, jadi subur semua. Ya. Tsumma aqbala nas. Kemudian Nabi ngadep lagi ke jamaah. Wa nazala, Nabi turun, fa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat salat istisqa.
fa ansallahu ta'ala sahabatan, lalu nggak lama muncul awan, faro'adat, kemudian wabarakat summa amtarat, ya terjadi geledek petir, kemudian apa, nggak lama turun hujan. Shallu ala Muhammad. Al-makna al-ijmali, pelajaran apa yang dapat kita ambil, apa makna secara global dari hadis tadi? Lil istisqa'i salatun wa khutbatani wa du'aun wa istiqbalun wa tahwilun. Jadi dalam salat istisqa itu, dalam istisqa ketika kita mau minta hujan, salatun ada salatnya, wa khutbatani ada khutbahnya, ada ceramahnya, wa du'aun ada doanya, wa istiqbalul qiblah menghadap kiblat, dan yang kelima wa tahwilun. Nah, ini khatibnya hendaknya pindahkan posisi sorban, ya. Fa amma sholatu, adapun salatnya, fahya ka sholatil id rakaataini ba'da an yubayyana linnas al yauma alladzi yusalli fihi. Salat istisqa sama seperti salat id tadi yang udah kita jelaskan, ya, dan tentukan nanti waktunya. Waktunya kapan? Liyasta'iddu lidzalika bitaubati wasadaqati wa raddil madzalim. Kenapa kok jangan dadakan? Agar manusia bersiap-siap untuk bertobat, bersedekah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Jadi sholatnya itu bukan di masjid, di tanah lapang, ya, di lapangan terbuka. Jadi siapkan mimbar, kemudian sholat di situ. Wa amal khutbatani fa ba'da sholati yaftahuha bil istighfari wa yumazzijuha bil irsyadi wad du'a. Adapun ceramahnya setelah sholat dulu, nanti baru ada ceramah, ya, ada khutbah, ya. Maka khatibnya, penceramahnya membuka ceramahnya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan isinya itu ada nasihat, ada petunjuk, ada arahan. Terakhir doa, ya. Wa amma doa fa fi akhir khutbataini inda istiqbal qiblah. Doanya kapan? Doanya nanti di akhir ceramah. Doanya nanti di akhir ceramah atau di akhir khutbah, ketika ngadep kiblat. Ya, kenapa? Karena kiblat, doa itu bagusnya ngadep kiblat. Ya, memang bebas. Doa kita menghadap mana saja bebas. Kenapa? Karena kemanapun kita menghadap, Allah Maha mengetahui. Tapi yang paling bagus ngadep kiblat. Waliyad'u bima syaa walakin afdalu syagud du'a ma athara anhu sallallahu kama fil hadis. Doanya bebas. Yang penting doa minta hujan. Tapi bagusnya, afdolnya baca doa yang dibaca oleh Nabi. Kenapa? Karena doa Nabi, ya, lafaz doa Nabi yang dipilih sama Nabi itu lebih manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tahwil, adapun mindahin sorban, fayakunu inda qurbi nuzulhi minal mimbar, ketika khatib mau turun mimbar. Ya, karena mimbar Nabi itu ada tangganya, Pak. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ya. Intinya ketika khatib turun mimbar, maka itu bersiap-siap untuk at-tahwil. Ya, yaj'alu tarfar rida alladzi ala janibil aiman al-aisar. Kalau naruhnya di kanan, pindahin ke kiri. Ya, waqsu, atau kalau khatibnya sorbannya di kiri, pindahin ke kanan. Seperti itu. Ya. Kalau pakai sorbannya begini, ya, yang di atas pindahin ke bawah. Ya, Pak, ya. Kenapa? Wa hikmatuhu annahu min babit tafaul, itu dari bab tafaulan. Itu namanya tafaulan. Isyaratu ila talabi takyiril hal. Isyarah agar, sebagai isyarat agar Allah rubah keadaan kita. Ila ahsani hal, menjadi keadaan yang bagus. Ka'annahu qila lahu hawwil rida'aka liyatahawwala halaka, ya. Seakan-akan itu Nabi berkata,
pindahin sorbanmu agar Allah nanti ya Allah pindahkan juga kesusahannya, dari susah menjadi gampang, dari kemarau jadi subur, jadi dari sulit rezeki jadi lancar rezeki. Wa tahwilu sunnatun laisa bi fardin. Nah, memindahkan ini hukumnya sunnah bukan fardu. Itu namanya tafaulan. Apa kalau bahasa sininya? Contoh misalnya nih, ini anak dinamain Soleh. Kenapa? Ya, biar jadi soleh. Oh, ini anak namain nama ulama. Itu tafaulan, biar nanti jadi ulama. Apa bahasa sini, Pak? Kalau bahasa Arabnya tafaulan. Apa? Kalau di Jawa apa Pak Slamet? Ya, ini kayak Pak Slamet dinamain Slamet. Tafaulan, biar jadi orang selamat. Kalau bahasa Arabnya Salim. Bahasa Arabnya Salim. Ya, ini Pak Slamet nih namanya nama lokal. Lokalnya Slamet. Ya, tapi kalau interlokalnya Salim. Jadi kalau nanti umroh Pak Slamet ya ditanya, manismuk, siapa namamu? Slamet. Wah, udah Indonesia nih. Ini Indonesia udah. Ya. Tapi kalau nama Salim, nama Ahmad, nama Abdullah itu nama interlokal tuh, Pak. Ya, itu nama internasional itu. Ya, orang bingung, ini orang mana ini? Bisa jadi orang Bangladesh, bisa jadi orang Pakistan, bisa jadi orang ya Afrika, ya macam-macam. Nama Abdullah, nama Ahmad, nama Muhammad, ya. Tapi kalau udah namanya ya nama Pak Slamet, terus nama apa lagi? Nama Bejo, ya udah itu Indonesia dah. Itu Indonesia. Ya bagus. Jadi nama tuh bebas, Pak. Intinya yang penting artinya bagus. Tadi ada tafaulan. Ya, Bejo, apa artinya Bejo? Untung, biar nih anak jadi untung. Ya, Bejo. Ya, ada nama dikasih nama Said. Biar apa? Jadi orang yang bahagia. Ini namanya Said. Ya. Macam-macam itu namanya tafaulan. Sama nih. Ketika istisqa sorban dipindah itu namanya tafaulan. Biar Allah pindah dari susah menjadi mudah. Nggak lama mendung, petir, kilat, hujan. Ya. Itu para sahabat belum balik ke masjid udah hujan. Ya. Falamma ra'a sur'atahum ilal kinni dhahika, ngelihat manusia ya pada girang pas hujan, pada girang ya. Semua pada girang, itu Nabi besar tertawa. Hatta badat nawajidahu, hingga nampak gigi beliau. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau ketawa jarang nampak gigi, Pak. Nabi Muhammad tuh jarang kalau ketawa tuh terbahak-bahak, jarang. Nabi tuh kalau ketawa nggak terbahak-bahak, nggak, hanya senyum. Ya beda sama kita kalau udah ketawa gimana? Wah, sampai goyang-goyang kita badan. Ya, Nabi Muhammad tuh kalau ketawa cuma senyum. Tapi ini saking girangnya Nabi, ngelihat orang girang Nabi girang. Ya, sampai giginya kelihatan. Nah ini pelajaran nih. Jangan sampai ngeliat orang girang cemberut. Tetangga seneng susah. Tetangga beli kendaraan puyeng dia. Tetangga bangun rumah sakit kepala. Wah, ini nggak bagus. Ini orang punya hati jelek. Jadi kalau orang seneng kita harus seneng. Orang susah juga kita harus merasakan susah. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anni Abdullah wa rasuluh." Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Semua yang Maha Kuasa Allah. Susah jadi mudah bagi Allah. Wa anni Abdullah wa rasul. Aku nih hamba dan rasul Allah. Lihat nih, mustajab gak? Ya. Aku nih hamba dan rasul Allah. Sallu ala Muhammad. Ya. Pelajaran yang sangat penting di sini. Ya, jadi ketika ada masalah boleh kita hukumnya ngadu sama kiai boleh. Ada masalah ngadu sama ulama boleh. Ada masalah ya sebagaimana para sahabat ketika susah ngadu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jangan sampai salah paham.
memang kita dianjurkan hanya minta sama Allah. Kita dianjurkan hanya ngeluh kepada Allah. Tapi ya, seandainya ini ada ulama, ini ada orang cerdas, ini ada orang bijak, kita ngadu minta solusi, nggak apa-apa, bagus. Jadi kita mengeluh itu bukan mengeluhkan Allah, bukan. Tapi kita ingin minta solusi. Atau nih orang soleh, kita mengadu bukan untuk apa-apa, agar dia doa minta sama Allah. Ya, semoga semua sehat. Misalnya sakit, ya datang teman, ini orang soleh, rajin ke masjidnya, rajin ibadahnya. Tolong ya saya lagi sakit ini. Ya, tujuannya bukan buat ngeluh, bukan. Biar dia doain kita sembuh. Itu tujuannya, Pak. Jelas gak, Pak? Jadi minta hanya kepada Allah, ngadu hanya kepada Allah. Tapi kalau ada orang soleh, kita mengadu agar dia minta kepada Allah. Ujung-ujungnya Allah. Tapi kalau cuma kita ngeluh, ya ini bukan orang soleh, ya gak ada manfaatnya, Pak. Ya, gak perlu ngadu. Ya, waktu habis ya? Habis, baik. Jadi semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barakah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Kenapa kok berkahnya cuma Rajab Sya'ban doang? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, wa ballighna Ramadan. Kok Ramadan enggak minta berkah? Karena Ramadan udah banjir berkah. Ramadan udah hujan berkah. Ramadan udah luber sama berkah. Kita minta panjang umur. Moga Allah kasih kesempatan kita bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Farijul muslimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.